berkomitmen mengimplementasikan BIM di semua proyek konstruksi PP di seluruh Indonesia. Upaya ini didukung dengan suksesnya 2 kali penyelenggaraan Digital Construction Day di tahun 2017 dan 2019 sebagai International Digital Conference terbesar di Indonesia. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki penduduk terpadat kelima di Indonesia. Saat ini, banyak infrastruktur pendukung yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemerataan mobilitas masyarakat menuju kota dan sebaliknya, serta memperkuat kota-kota satelit di sekitar kota Semarang. Salah satunya melalui pembangunan proyek Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2. Proyek Tol Semarang-Demak terdiri dari 2 paket pekerjaan. Paket pertama dimulai dari wilayah Kaligawe hingga Kalisayung, sedangkan paket kedua yang saat ini sedang dikerjakan dimulai dari Kalisayung hingga Jalan Lingkar Demak sepanjang 16,310 km dengan nilai investasi sebesar 3,7 triliun rupiah. Proyek paket 2 ini dimulai pada awal tahun 2020 dengan rencana total 510 hari kalender dan akan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2021. Proyek Tol Semarang-Demak Paket 2 mempunyai jenis kontrak kerja desain and build, di mana perencanaan desain dan pelaksanaan berjalan bersamaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terdiri dari area timbunan dan slab on pipe. Hal ini menyesuaikan kondisi tanah yang ada di lokasi pekerjaan. Demi mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan konstruksi Tol Semarang-Demak, PT PP berkomitmen menerapkan BIM di seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi. Hal yang paling krusial dalam suatu proyek adalah manajemen waktu pelaksanaan dan kebutuhan material. Dengan menerapkan BIM, semua dapat teratasi dengan cepat dan akurat. Salah satu contoh struktur desain yang diimplementasikan BIM di area pekerjaan proyek Tol Semarang-Demak adalah jembatan Buyaran. Struktur pembesiannya dikontrol secara ketat hingga penggunaan besi dapat dimaksimalkan tanpa sisa potongan yang terbuang. Jadi dalam software struktur itu ada bar bending schedule juga untuk rebar pembesian. Jadi kita dapat outputnya dalam bentuk bar bending schedule. Jadi kita tahu potongan-potongan berapa aja yang kita dapat pisahkan atau kita dapat manajemenkan dalam bentuk besi 12 meter satu batang. Jadi kita bisa potong-potong untuk bagian-bagian apa aja di dalam struktur itu sendiri. Secara konseptual, BIM ini sangat membantu di semua proses konstruksi di lapangan. Ini dibuktikan dalam analisis benefit cost ratio pada proyek ini. Benefit cost ratio kita analisa dalam perhitungan tangible benefit sebesar 5,08 atau sebesar 3,5 miliar rupiah. Manfaat nyata ini kita analisa dengan pendekatan dalam hal percepatan proses perhitungan volume struktur, percepatan waktu pelaksanaan akibat RFI model secara dini, percepatan approval dalam penerapan BIM pada metode pelaksanaan, pengurangan potensi resiko waste material akibat tidak akuratnya perhitungan metode contraction reward, pengurangan potensi resiko kecelakaan kerja, serta pengurangan akibat resiko liquidated damage. Implementasi BIM pada proyek ini didukung oleh penggunaan beberapa software yang dikeluarkan dari Autodesk, seperti InfraWorks, Civil 3D, Revit, dan Navisworks. Kelebihan dari Autodesk ini dapat saling berintegrasi antara software satu dengan lainnya. Jadi dengan biaya kita bisa saving lebih banyak, kita harapkan BIM ini dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak terhadap perusahaan.